Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chanalia Amir Azhar dari kelas 12 IPS SMA N 1 Bogor. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu kebijakan Nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Nasakom, upaya Soekarno mempersatukan bangsa. Bicara tentang demokrasi terpimpin, tentu gak bisa lepas dari era sebelumnya, yaitu demokrasi liberal, yang mana di saat ini terjadi banyak sekali pergolakan di berbagai bidang, terutama di bidang politik. Saat itu terjadi banyak pemberontakan di berbagai daerah, aksi makar, konflik antar parpol yang disebabkan oleh persaingan di parlemen, kegagalan konstituante, kegagalan merebut Papua Barat, dan masih banyak lagi. Hal ini mendorong Soekarno untuk mengeluarkan konsepsi presiden pada 1957. Konsepsi ini adalah bentuk kekecewaannya terhadap demokrasi liberal yang membolehkan banyaknya partai politik. Pada konsepsi itulah dia memperkenalkan demokrasi terpimpin dan membentuk Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang berisi para ahli. Lalu pada tahun 1959, untuk meredakan kekacauan, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi pembubaran konstituante, dikarenakan kegagalan mereka dalam membentuk konstitusi untuk menggantikan UUD 1950. Lalu pemberlakuan UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dan yang terakhir yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan adanya dekret ini menandai berakhirnya demokrasi liberal dan dimulailah masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini banyak kebijakan politik yang dibuat oleh Soekarno seperti Manipol Usdek, Nasakom, politik mercusuar, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nasakom. Apa sih Nasakom itu? Nasakom adalah singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Ideologi ini ingin menggabungkan orang-orang berpandangan nasionalis, agama, dan komunis yang merupakan konsep dasar Pancasila. Lahirnya Nasakom ini juga ditujukan untuk meredam ketegangan antar parpol. Saat itu juga banyak negara-negara luar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina ingin mengendalikan Indonesia dengan ideologi mereka. Kolonial Belanda pun terus mengusik Indonesia. Pandangan Soekarno adalah bahwa 3 pilar inilah yang akan menjadi sumber kekuatan untuk melawan hal-hal tersebut, sehingga persatuan antar 3 kelompok ini harus terjalin dengan dikeluarkannya Nasakom. Nasakom sendiri sudah diperkenalkan Soekarno jauh sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1927 di Surat Kabar Suluh Indonesia Muda. Di surat kabar ini, komunis disebut sebagai Marxisme yang menjadi dasar pemikiran komunis atau bagi Soekarno sendiri sosialis. Di surat kabar inilah Soekarno menyebutkan bahwa ketiga paham ini sebagai roh-roh pergerakan-pergerakan di Asia. Selain itu, Soekarno juga pernah menyampaikan hal ini pada amanatnya di sidang Pancatunggal tahun 1965. Ik ben nasionalis, ik ben Islamiyat, sosialis, 3 in 1, 3 in 1. Soekarno. Lain kali di sini, di muka Istana Merdeka, saya pernah berkata, saya perasaan daripada Nasakom. Lantas, apa alasan Soekarno mengeluarkan Nasakom ini? Yang pertama yaitu 3 ideologi ini adalah 3 pilar utama perjuangan dari masa pergerakan nasional sampai pasca kemerdekaan. Sejak masa pergerakan nasional, kelompok-kelompok seperti Indische Partij yang mewakilkan nasionalis, Sarekat Islam sebagai wakil golongan muslimin, serta PKI dari kelompok komunislah yang menjadi kunci pergerakan nasional. Selain itu, menurut Soekarno, perbedaan dan perpecahan dunia dalam persaingan ideologi saat itu bisa dijawab dengan menghormati masing-masing ideologi. Dan yang terakhir, karena beliau sadar bahwa Soviet, Cina, Amerika Serikat, dan bangsa asing lain ingin menyetir Indonesia sehingga ia memilih merangkul ketiganya dengan Nasakom. Tak dapat dipungkiri, Nasakom pada praktiknya menimbulkan banyak kekacauan. Yang pertama adalah bubarnya Dwi Tunggal. Dwi Tunggal di sini adalah Soekarno dan Hatta. Pada buku In Memoriam, Mengenang yang Wafat oleh Rosihan Anwar, dikatakan bahwa Hatta tidak setuju dengan demokrasi terpimpin dan Nasakom. Saat Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden, Hatta memberikan tanggapan pada tulisannya yang berjudul Meninjau Konsepsi Presiden. Dikatakan dengan demokrasi terpimpin, maka kekuasaan negara akan kian terpusat pada presiden dan demokrasi ini akan membawanya pada keadaan yang bertentangan dengan cita-cita Soekarno.
Selain itu, Hatta pun kurang setuju dengan bekerja sama dengan PKI. Lalu, pada buku Demokrasi dan Nasionalisme Pengalaman Indonesia oleh Syafi'i Ma'arif, Hatta mundur karena Soekarno semakin otoriter. Maka dari itu, pecahlah di Tunggal. Selain itu, adanya konflik antar parpol serta PKI yang mengendalikan Soekarno. Meskipun tujuan dari Nasakom ini adalah untuk meredam konflik yang ada sejak demokrasi liberal, nyatanya tujuan itu tidak dapat dicapai. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, politik Nasakom tidak dapat diwujudkan karena secara prinsipil nasionalisme bertentangan dengan komunisme, apalagi antar agama, terutama Islam. Saat awal konsepsi dikeluarkan sendiri, tidak ada parpol lain yang setuju dengan konsepsi tersebut selain PKI. PKI menggembor-gemborkan pro-konsepsi presiden, bahkan sampai menyerang Hatta dengan tulisan berjudul Hatta Biang Keladi menggagalkan konsepsi presiden yang ditulis oleh Aidit. Mereka pun berhasil mengendalikan Presiden Soekarno dengan berkata bahwa dengan PKI lah Soekarno akan kuat melawan senggolan-senggolan, terutama saat itu dari Angkatan Darat yang membentuk kekuatan sendiri. Sehingga pada akhirnya pengaplikasian Nasakom ini bertentangan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, serta dengan UUD 1945. Lalu Nasakom pun berakhir ditandai dengan peristiwa G30S yang menyebabkan dibubarkannya PKI dan pembantaian pada orang-orang PKI, serta mereka yang berkaitan dengan PKI. Lalu Soekarno pun turun dari jabatannya pada tahun 1967 yang akhirnya digantikan oleh Soeharto, dan menandakan berakhirnya demokrasi terpimpin. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya jelaskan bisa dimengerti dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.